Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum khutbah dimulai, marilah kita penuhkan saf yang lebih di depan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku saja. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala aidan, dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golonganmu sendiri. Dia sangat merasakan beratnya penderitaan yang menimpamu, dan dia menginginkan segala kemudahan serta keimanan bagimu, serta dia sangat penyantun lagi penyayang kepada orang-orang beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minuna kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang beriman itu seperti satu bangunan yang satu dengan yang lain mereka saling menopang dan saling menguatkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, Allah yang kasihnya tiada terbatas. Bahkan di tengah kemaksiatan kita, di tengah kelalaian kita terhadap perintah-perintah Allah, dan di saat pelanggaran kita terhadap larangan-larangan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, dengan sifat Ghafur Maha Pengampunnya, masih senantiasa menjanjikan ampunan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah hai Muhammad, hei orang-orang yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Maka tidak ada taubat expire di hadapan Allah, tidak ada istighfar kadaluarsa, tidak ada taubat yang terlambat. Siapa saja yang mau datang kepada Allah, Allah dengan sifatnya yang maha pemurah senantiasa terbuka tangannya untuk mengampuni hamba-hambanya. Hingga dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman, hai hamba-hambaku, jika engkau datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan datang menghampirimu dalam keadaan berlari. Jika engkau mendekat kepadaku sejengkal, aku akan menghampirimu sedepa. Demikianlah cintanya Allah kepada kita. Dialah Allah Rabbul Jalalah yang senantiasa mencurahkan banyak nikmat, meskipun ciptaannya ini kerap melupakannya. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian yang pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita yang agung, Rasul termulia, dan disebut dengan ahsanul makhlukah, makhluk Allah
Allah yang paling terbaik. Suatu hari malaikat Jibril datang menjumpai Nabi Muhammad dan melemparkan 3 pertanyaan kepada beliau. Pertanyaan pertama, kata malaikat Jibril, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Abul Qasim ini gelar Nabi. Nabi punya anak laki-laki namanya Qasim, sehingga malaikat Jibril itu sering memanggil Nabi dengan panggilan Abul Qasim. Abu artinya bapak, Qasim nama dari anak Nabi. Abul Qasim bapaknya Qasim. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Abul Qasim, hai bapaknya Qasim, hai Rasulullah Muhammad, ayyul akram ana wala anta, manakah yang lebih mulia, engkau atau aku? Maka kemudian Nabi menjawab, lebih mulia aku wahai Jibril, karena engkau diciptakan untuk mengantarkan wahyu kepadaku. Andai aku tidak ada, maka keberadaanmu tidaklah dibutuhkan. Lalu yang kedua, malaikat Jibril bertanya, mana yang lebih mulia, engkau atau surga? Nabi kembali menjawab, lebih mulia aku, karena surga dan isinya diciptakan untukku dan umatku. Tapi pertanyaan yang ketiga, malaikat Jibril bertanya, ayyul akram anta waladina, mana yang lebih mulia wahai Muhammad, engkau atau agama? Maka Nabi menjawab, lebih mulia agama, karena aku diciptakan dan diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama. Maka kemuliaan hidup ini tidak akan bisa diraih tanpa agama. Sadarkan hal ini kepada diri kita dan anak-anak kita, bahwa setinggi apapun pangkat, setumpuk apapun harta, semulia apapun dalam pandangan manusia, tetapi jika engkau hidup tidak memperdomani agama, engkau hidup tidak mentaati Allah dan Rasulnya, wallahi demi Allah, engkau hina dalam pandangan Rabb yang menciptakanmu. Maka mari kita bangun kesadaran bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang berlandaskan agama. Inna dina indallahil Islam, dan agama yang paling komprehensif, paling lengkap, paling perfect, bisa diuji dari segala aspek, baik aspek logika, aspek sains, ilmu pengetahuan, aspek matematika, aspek apapun. Islam adalah agama yang bisa menjawab tantangan zaman. Itu sebabnya Al-Quran adalah kitab suci yang tidak akan pernah lekang dimakan zaman, karena ia adalah kitab tempo dulu, tempo sekarang, dan insya Allah sampai masa yang akan datang. Makanya dalam Al-Quran Allah tidak mengatakan inilah kitab, tidak. Allah mengatakan dzalikal kitab, itulah kitab Al-Quran. Kenapa mengatakan digunakan kata itu, dzalika, bukan kata ini, haza? Karena Al-Quran itu merujuk kepada tempat yang jauh dan masa yang panjang, bahwa dia berlaku untuk semua zaman, berlaku untuk semua orang yang mau mentadabburi dan merenungkan isinya. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Quran, paling tidak menjadi orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kami ingatkan diri kami dan kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah, karena sejatinya hanya ketakwaan itulah modal kita untuk kembali kepada Allah. Dulu lahir kita tidak membawa apa-apa. Kita lahir dalam keadaan 3 keadaan. Pertama, fakir, tak punya apa-apa. Kedua, jahil, tak tahu apa-apa. Dan yang ketiga, kita ini lahir dalam keadaan naqis, tidak memiliki amal, karya apa-apa. Kita lahir tak punya karya, kita lahir tak membawa apa-apa walaupun sebenarnya, dan kita lahir juga tidak tahu apa-apa. Tak ada orang yang lahir pintar dan memiliki ilmu. Semuanya lahir dalam keadaan bodoh. Maka kehidupan ini adalah proses untuk menjadikan diri kita ini bagaimana ketika kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan terbaik, dalam keadaan hatinya sedang takut kepada Allah, dan takut itu puncaknya adalah kerinduan. Takut kepada Allah tidaklah sama dengan takut kepada binatang buas. Jika kita takut dengan binatang buas, kita lari menjauhinya. Namun takut kepada Allah, semakin bermuraqabah, mendekatkan diri kepadanya.
Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melihat sosok yang sangat agung, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di penghujung bulan Rabiul Awal ini masih relevan kita berbicara tentang beliau. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang penuh kasih sayang. Beliau adalah satu-satunya manusia yang Allah titipkan dua nama Allah pada diri beliau. Tidak ada manusia lain yang Allah titipkan nama Allah. Kita tahu dalam Al-Quran ada 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Di antara nama Allah itu ada Rauf, Ya Rauf, wahai yang maha penyantun. Dan ada Rahim, yang maha penyayang. Dua nama ini Allah telah sematkan kepada diri Rasulullah SAW. Surah At-Taubah ayat 128 yang telah Khatib bacakan di awal khutbah tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golonganmu sendiri. Maksudnya apa? Dia manusia biasa, sama sepertimu. Jika engkau ngantuk, dia juga ngantuk. Jika engkau lapar, dia juga lapar. Engkau makan dan minum, dia makan dan minum. Engkau menikah untuk keturunan, dia juga menikah untuk keturunan. Artinya apa? Dia manusia, engkau manusia. Dia diciptakan khas, khusus untuk ditiru. Kenapa mesti manusia yang diputus sebagai contoh? Karena yang akan menirunya juga manusia. Ini menunjukkan logisnya Allah menurunkan aturan. Anda yang diutus menjadi rasul kepada kita adalah malaikat. Tentu kita tidak akan mampu menirunya. Kenapa yang diutus juga manusia yang sama seperti kita? Agar apa-apa yang dia perbuat, kita juga mampu dan bisa untuk menirunya. Ini maksud laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari golonganmu sendiri. Yang kedua, azizun alaihi ma anittum. Dia mampu merasakan beratnya penderitaan yang menimpamu. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang empati, orang yang punya kepedulian, mampu merasakan derita yang diderita oleh orang lain. Hari ini sebagai umat Nabi Muhammad, mari kita tanya diri kita, sejauh mana sikap respek kita, empati kita, peduli kita, care kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad adalah orang yang paling lembut jiwanya dan punya rasa empati yang tinggi. Beberapa hari terakhir kita saksikan saudara-saudara kita di Jalur Gaza kembali menghadapi peperangan dengan Zionis Israel laknatullah alaih. Apa yang sudah kita lakukan? Coba jawab dengan jujur. Adakah dalam setiap doa diselesai salat kita selipkan doa untuk saudara-saudara kita ini? Minimal itu. Kita terlalu sibuk misalkan menonton video-videonya, menyaksikan di layar kaca. Tapi adakah setelah selesai salat kita kemudian berdoa untuk mereka? Ya Allah, bantu saudara-saudara kami di Palestina. Mereka yang sedang tertindas, berilah mereka kekuatan dan kesabaran. Mereka yang sedang kekurangan makanan, hantarkan mereka rezeki dari jalan yang engkau inginkan, ya Allah. Paling tidak doa ini bentuk empati kita. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, al-mu'minuna kal-bunyan. Orang beriman itu seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'da. Satu dengan yang lain mereka saling mengokohkan, mereka saling menguatkan. Perhatikan bangunan. Tidaklah mungkin tiang-tiang ini berdiri tanpa ada fondasi yang kuat di bawahnya, dan tidak akan mungkin dinding ini ditegakkan tanpa ada susunan-susunan batu. Demikianlah bangunan, maka demikianlah kehidupan seorang muslim. Hari ini jangankan rumput yang jauh-jauh, ada orang yang hidupnya bergelimang kemewahan, beli mobil seperti beli
permen, punya harta ratusan juta, bahkan puluhan miliar, rumahnya mewah, mobilnya bagus, tapi di sebelah rumahnya ada satu anak yatim, otaknya pintar, bahkan jenius, berprestasi di sekolah, tapi harus menelan putus sekolahnya karena tidak punya biaya. Hai saudara-saudaraku muslim, Nabi kita, Nabi Muhammad, contoh teladan kita, orang yang punya kepedulian luar biasa. Jangan menutup mata daripada kesulitan orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena ini bagian dari identitas seorang muslim. Sampai dikatakan, laisal muslim al-muslim man salima rijalan min lisanihi wa fi'lihi. Muslim itu adalah yang selamat orang lain karena tangan dan lidahnya. Tangannya banyak membantu, lidahnya jauh dari menyakiti. Inilah hakikat aspek sosial dalam kehidupan seorang muslim. Makanya Imam Al-Ghazali ketika ditanya bagaimana cara mengukur keberagamaan seseorang, beliau menjawab, salah satu ukuran agama hidup dalam dirimu adalah perhatikan bagaimana akhlakmu kepada orang lain. Yang ketiga, Nabi Muhammad dalam ayat tadi dikatakan harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan dan keimanan bagimu. Maka umat Nabi Muhammad itu mesti punya risau dan fikir. Umat Nabi Muhammad itu mesti ada di kepalanya bagaimana orang yang belum taat bisa taat kepada Allah, bagaimana orang yang belum cinta masjid bisa cinta kepada masjid. Ada kerisauan melihat tetangga yang belum sholat. Mungkin kita bukan ustaz, bukan mubalik, tidak patut datang untuk mendakwahinya, tetapi paling tidak, pernahkah ada terselip dalam doa kita, ya Allah, aku bertetangga dengan si fulan sudah 20 tahun, aku bertetangga dengan si fulan sudah 10 tahun, tapi ku perhatikan ya Allah, hari-harinya hanya habis dari tempat kerja pulang ke rumah, jarang kulihat dia hadir di masjid. Bahkan kadang-kadang hari Jumat pun dia akan datang ke masjid. Ya Rabb, sebagai tetangganya aku mohon kepadamu, beri dia hidayah. Kullukum la yus'alu yawmal qiyamati an jarikum, kata Nabi. Setiap kamu akan ditanya di hari kiamat tentang tetangga-tetanggamu. Pernahkah kita merisaukan orang-orang sekeliling kita yang belum sholat? Jangankan orang-orang sekeliling kita, kadang anak menantu dalam rumah kita tidak sholat. Tidak sedikit orang tua yang ahli masjid, 5 kali sehari bolak-balik ke masjid sholat, tetapi anak perempuannya tidak menutup aurat, hanya untuk menegur saja lidahnya keluh. Istrinya memakai pakaian yang mengumbar aurat, tak mampu seorang bapak yang ahli masjid ini mengatakan, hei istriku, tutuplah auratmu, karena setiap helai rambutmu yang terlihat aku yang menanggung dosanya. Hai anak gadisku, pakailah pakaian yang menutupi aurat, karena jika auratmu terlihat, ayah yang menanggungnya. Tak ada kekuatan untuk mengucapkan ini kepada anak-anak kita. Hari ini pergilah ke tempat-tempat belanja, pusat-pusat perbelanjaan, shopping center, pantai-pantai, tempat-tempat rekreasi. Sulit membedakan mana muslimah, mana yang bukan muslim. Lihatlah perilaku para wanita-wanita kita hari ini di sosial media. Mereka mengaku muslimah, tapi tingkahnya menjijikkan. Kita sebagai ayah dan suami terkadang hanya memaklumi dan diam saja. Ciri umat Nabi Muhammad bukan seperti itu. Harisun alaikum, inginkan setiap orang mendapatkan kebaikan, inginkan setiap orang mendapatkan hidayah. Ada risau, ada fikir. Bukankah itu juga yang dicontohkan oleh Nabi kita 14,5 abad yang lalu? Kita belum lahir, tapi siang dan malam Nabi menangis, meneteskan air mata, menangisi kita yang hari itu belum lagi lahir. Hari ini Nabi sudah tiada, maka tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini pindah ke pundak-pundak kita. Alhamdulillah,
takmir masjid kita melakukan berbagai inovasi, berbagai gerakan hanya untuk bagaimana orang nyaman dan senang ke masjid. Meskipun tetap saja mungkin ada satu dua orang yang sentimen yang tidak suka. Percayalah, di mana ada Muhammad di situ ada Abu Jahal, maka tidak perlu dihiraukan. Bikin masjid ini semakmur mungkin, seramai mungkin. Masjid menjadi tempat orang nyaman untuk bersantai. Paling tidak ketika azan datang mereka akan sholat. Salah satu ukuran iman menurut Islam, surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang-orang yang senang memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ternyata mau atau tidak maunya kita memakmurkan masjid ini merupakan tolak ukur iman. Dengan kata lain, Allah itu mengatakan, jika engkau tak punya kepedulian tentang masjid, masjid mau ramai mau sepi masa bodoh, yang penting saya sendiri sholat. Masjid mau nyaman mau tidak nyaman masa bodoh, yang penting aku sholat. Kalau hanya begitu, tak ada risau untuk memakmurkan masjid, maka jangan-jangan patut kita curigai tanda iman sedang tercabut dari hati kita. Oleh karena itu, mari libatkan diri dalam setiap aktivitas masjid. Ada kajian kita datang, ada sumbangan kita ikut, ada proposal kita isi, ada gerakan-gerakan syiar kita terlibat. Orang-orang yang melarutkan dirinya dalam kebaikan, perlahan tapi pasti Allah akan hilangkan keburukan dalam dirinya. Kenapa? Cahaya dengan kegelapan tidak pernah bersatu di satu titik yang sama. Orang yang sibuk dengan maksiat, cepat atau lambat amalnya akan hilang. Orang yang sibuk beramal, cepat atau lambat maka maksiatnya akan pergi. Jika ada anak muda yang bertanya, Ustaz, saya masih mabuk, apakah boleh saya sholat? Teruslah sholat. Saya masih judi, teruslah sholat. Saya masih zina sesekali, teruslah baca Quran, teruslah sholat. Semakin banyak sholatmu, makin banyak amalmu. Yumahhisaz dzunub, cepat atau lambat amal itu akan menenggelamkan maksiatmu. Ini yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Maka narin nasi qalbain fi jawfi. Tidak aku siapkan dua rongga dalam satu dada. Tidak mungkin batil dan hak itu bersama. Tidak mungkin benar dan salah itu menyatu. Tidak akan pernah maksiat dengan taat itu bersekongkol di satu jiwa yang sama. Jika Anda sibuk dengan kebaikan-kebaikan, maka kemaksiatan cepat atau lambat akan hilang dari diri Anda. Dan jika Anda mulai memberi ruang maksiat dalam diri Anda, cepat atau lambat ketaatan akan berkurang dan lama-lama dia akan habis. Itulah sebabnya dianjurkan wa alhiqu bis-shalihin. Perbanyaklah berkumpul dengan orang-orang saleh yang saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad itu Raufur Rahim. Dia sangat penyantun dan sangat penyayang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam alaika ya Rasulullah. Suatu hari ketika perang Uhud, kita tahu perang Uhud perang terbesar dan perang terburuk yang dihadapi umat Islam, di mana kita menderita kekalahan. Waktu itu satu orang Yahudi Bani Nadir bergabung dengan kelompok kafir Quraisy dari Makkah. Dia memukul pelipis Nabi, pipi Nabi dengan kayu yang sudah dikasih paku. Ketika pipi Rasulullah dipukul, pakunya itu kemudian menancap sampai ke gusi Nabi sehingga pipi beliau sobek. Ada satu orang sahabat namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian karena sayangnya kepada Nabi, dia peluk Nabi dan dia gigit besi dan paku-paku yang menempel di pipi Nabi itu. Digigitnya dan ditariknya keluar dengan giginya sampai dua gigi Abu Ubaidah bin Jarrah ini copot. Tapi alhamdulillah paku dan besi yang menancap di gusi Nabi bisa dibuka oleh Abu Ubaidah bin Jarrah meskipun dia harus kehilangan dua giginya.
Ketika paku tersebut sudah terlepas, maka darah bercucuran dari pipi Nabi keluar. Nabi menampungnya dengan kedua telapak tangan beliau sambil berlari bersembunyi ke dalam goa di Bukit Uhud. Saat beliau menampung darah itu, Abu Ubaidah bicara berkata, "Ya Rasul, lari saja, amankan dirimu, tidak perlu engkau tampung darah itu." Nabi tetap menampung dengan kedua telapak tangannya seraya berkata, apa kata Nabi? "Hai Abu Ubaidah, tahukah engkau, Jibril telah datang memberitahu kepadaku, andai setetes saja darahmu, wahai Muhammad, terjatuh ke tanah Uhud ini, Allah akan turunkan azab untuk semua umatmu." Kata Nabi, "Biarlah kutampung darah ini daripada umatku diazab." Demikian cintanya Rasulullah kepada kita. Sampai dalam Al-Quran Allah firmankan, "Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan turunkan azab kepada mereka yang telah menganiaya engkau, wahai Muhammad, wa anta fihim, selama engkau masih ada bersama mereka. Adanya Nabi jaminan keselamatan bagi orang. Tidak pernah azab turun di mana Nabi hadir, meskipun waktu itu Nabi sedang disakiti dan dizalimi. Demikianlah pribadi agung Rasulullah SAW. Mari perlahan-lahan kita coba contoh, teladani. Tentu kita tidak akan mampu semuanya karena kita manusia yang up and down, yang jatuh dan bangun. Kita manusia yang imannya yazid wal yanqus, kadang bertambah kadang berkurang. Tapi ingat kalimat ini, jika engkau tidak mampu mengamalkan semua sunnah Nabi, janganlah engkau tinggalkan kesemuanya. Jika tak mampu mengamalkan sunnah Nabi 100%, jangan engkau tinggalkan 100%. Jika engkau tidak mampu mengikuti jejak perjuangan Nabi, setidaknya buatlah perjuangan semampumu. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, dan kelak di yaumil qiyamah Nabi berkenan memanggil kita dan memasukkan kita ke dalam rombongan besar beliau untuk bersama-sama memasuki surga Allah dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah ayah dari seorang anak laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia adalah seorang rasul dan penutup semua nabi-nabi, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, sungguh dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dan siapapun yang mencintai aku, niscaya kelak di surga bersamaku. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من عبادك مشافئا يوم القيامة بشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك مشافئا يوم القيامة بشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مستقيما بسنته ومتتابعا بأفعاله وأقواله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز أخونا في فلسطين وانصرهم بنصرك وقدرتك وملائك يا رب العالمين. اللهم انصر مجاهدين في العراق في برما وفي كل أنحاء العالم من بلاد الإسلام. اللهم اجعل الإسلام دينا قوة بقواتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان